Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 25 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Biarlah berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini tanggal 25 April 2026 berjudul Menjadikan Dasar Kita Teguh. Ayat inti kita diambil dari Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Dalam kitab suci, gambaran tentang pembangunan sebuah bait sering digunakan untuk melukiskan pembangunan jemaat. Tentang pembangunan bait ini, Petrus menulis, "Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus." Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Para rasul membangun di atas dasar yang teguh, yaitu batu karang yang kekal. Kepada dasar ini, mereka membawa batu-batu yang mereka pahat dari dunia. Para pembangun itu tidak bekerja tanpa hambatan. Pekerjaan mereka menjadi sangat sulit karena perlawanan dari musuh-musuh Kristus. Mereka harus berjuang melawan fanatisme, prasangka, dan kebencian dari mereka yang membangun di atas dasar yang palsu. Namun di tengah penjara, siksaan, dan kematian, orang-orang yang setia terus melanjutkan pekerjaan itu, dan bangunan itu tumbuh menjadi indah dan seimbang. Selama berabad-abad sejak zaman para rasul, pembangunan bait Allah tidak pernah berhenti. Kita dapat menoleh ke masa lalu dan melihat batu-batu hidup yang membentuknya bersinar seperti pancaran cahaya di tengah kegelapan kesalahan dan tahayul. Sepanjang kekekalan, permata-permata berharga ini akan bersinar dengan kemilau yang semakin terang. Namun bangunan itu belum selesai. Kita yang hidup di zaman ini memiliki pekerjaan untuk dilakukan, bagian untuk dijalankan. Kita harus membawa ke dasar itu bahan yang tahan uji api, emas, perak, dan batu permata. Orang Kristen yang dengan setia menyampaikan firman kehidupan, menuntun pria dan wanita ke jalan kekudusan dan damai, sedang membawa bahan yang akan bertahan di atas dasar itu. Dan dalam kerajaan Allah, ia akan dihormati sebagai pembangun yang bijaksana. Kuasa ilahi akan bersatu dengan usaha kita. Dan ketika kita berpegang kepada Allah dengan tangan iman, Kristus akan memberikan kepada kita hikmat dan kebenarannya. Dengan kasih karunia-Nya, kita akan dimampukan untuk membangun di atas dasar yang teguh.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari sebuah bangunan yang megah. Bukan bangunan fisik dari semen dan batu, melainkan bait suci rohani di mana Roh Allah melalui Roh Yesus Kristus berdiam dalam hati kita. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana memastikan bahwa hidup kita dan pelayanan kita berdiri di atas dasar yang tidak akan pernah goyah, yaitu Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yesaya 28 ayat 16 berkata, "Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh." Tentang ayat ini, Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11 berkata, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Rasul Paulus dan para rasul membangun bait suci rohani di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dalam kitab suci, gambaran tentang pembangunan sebuah bait suci sering digunakan untuk melukiskan pembangunan jemaat. Jemaat dibangun dengan membawa berita keselamatan kepada dunia ini. Meskipun menghadapi banyak rintangan seperti pertentangan, kebencian, dan penderitaan. Sepanjang sejarah, pembangunan rohani ini terus berlanjut melalui orang-orang yang setia yang diibaratkan sebagai batu hidup yang disusun dalam struktur jemaat tersebut. Sebelum diletakkan dalam bangunan Tuhan, kita harus dipahat. Proses pemahatan ini seringkali menyakitkan, berupa ujian, disiplin, dan penyucian untuk membuang sisa-sisa karakter kita yang kasar. Namun, tujuannya mulia agar kita seimbang dan indah di dalam bangunan jemaatnya. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 123, paragraf 3 berkata, "Para rasul membangun di atas dasar yang teguh, yaitu batu karang yang kekal. Kepada dasar ini, mereka membawa batu-batu yang mereka pahat dari dunia. Para pembangun itu tidak bekerja tanpa hambatan. Pekerjaan mereka menjadi sangat sulit karena perlawanan dari musuh-musuh Kristus. Mereka harus berjuang melawan fanatisme, prasangka, dan kebencian dari mereka yang membangun di atas dasar yang palsu. Namun, di tengah penjara, siksaan, dan kematian, orang-orang yang setia terus melanjutkan pekerjaan itu dan bangunan itu tumbuh menjadi indah dan seimbang." Sejarah jemaat adalah sejarah perjuangan. Para rasul tidak membangun tanpa hambatan. Mereka menghadapi kebencian dunia. Namun, rahasia kekuatan mereka adalah mereka tahu di mana mereka berdiri. Meskipun raga mereka di penjara, bangunan rohani yang mereka bangun terus bertumbuh. Kesetiaan mereka adalah inspirasi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Selanjutnya, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 14 berkata, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah." Bangunan ini belum selesai.
Giliran kita sekarang. Bahan apa yang kita bawa ke dasar itu? Apakah jerami yang akan habis terbakar? Ataukah emas dan perak? Karakter yang telah dimurnikan? Setiap kali kita menuntun seseorang pada kebenaran dan kekudusan, kita sedang menambah permata berharga ke dalam bait Allah yang akan bersinar sepanjang kekekalan. Mereka yang melakukannya diibaratkan membangun dengan bahan berharga yang tahan uji dan akan dihormati sebagai pembangun yang bijaksana dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita mampu membangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 123, paragraf 6 berkata, kuasa ilahi akan bersatu dengan usaha kita, dan ketika kita berpegang kepada Allah dengan tangan iman, Kristus akan memberikan kepada kita hikmat dan kebenarannya. Dengan kasih karunia-Nya, kita akan dimampukan untuk membangun di atas dasar yang teguh. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita tidak membangun dengan kekuatan sendiri. Usaha kita yang terbatas akan gagal jika kita tidak bersatu dengan kuasa ilahi. Usaha kita sinergi dengan kuasa ilahi. Iman adalah jembatannya. Saat kita menyerahkan diri, Kristus memberikan hikmat-Nya, kasih karunia-Nya, Roh Yesus sendiri, memberikan energi bagi kita untuk membangun karakter dan pelayanan yang tahan uji dengan api. Marilah kita menjadikan dasar kita teguh di atas dasar batu penjuru yang teguh, yaitu Yesus Kristus, oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang menyatakan kepada kami bahwa kami membangun jemaat dan iman kami di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami dapat menambahkan batu-batu untuk melengkapi bangunan bait suci tubuh Yesus Kristus dengan orang-orang yang datang dan bertobat kepadamu. Sucikanlah hidup dan karakter kami agar serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.